Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Bursa transfer memasuki hari yang terakhir dan klub-klub Eropa semakin gencar untuk memperkokoh skuadnya untuk mengarungi musim 2020-2021. Dan berikut ini adalah informasi mengenai bursa transfer terbaru yang telah dirangkum oleh tim Tahu Bola. Resmi, FC Porto terima tawaran terakhir dari Manchester United. Setelah sempat menolak, FC Porto akhirnya menerima tawaran teranyar dari klub raksasa Liga Premier Inggris yakni Manchester United untuk membeli fullback mereka yakni Alex Telles. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer ingin memberikan kompetisi serius untuk Luke Shaw dan Brandon Williams, dan Alex Telles menjadi target incaran mereka untuk posisi bek kiri setelah mereka gagal merekrut Sergio Reguilon yang merapat ke Tottenham Hotspur. Sudah tercapai kesepakatan personal dengan Alex Telles untuk transfernya ke Manchester United, dan si Setan Merah harus membayar sekitar 15 juta euro dengan tambahan bonus untuk mendapatkan Telles. Sebenarnya Porto tak rela melepas Alex Telles ke Manchester United, namun mereka akhirnya bersedia menjualnya karena desakan dari sang pemain tersebut. Alex Telles dikabarkan ingin mencicipi gelaran Liga Premier Inggris bersama Manchester United. Bayern Munchen siap tampung kembali Douglas Costa. Douglas Costa dianggap sebagai penghalang Juventus dalam misi memboyong Federico Chiesa dari Fiorentina. Oleh karena itu, klub tersebut berusaha menawarkan winger asal Brazil itu. Kabar ini kemudian didengar oleh Bayern Munchen yang sedang mencari kepentingan Basel untuk memperbaiki kualitas tim. Mereka pun berniat untuk merekrut Douglas Costa kembali di hari terakhir bursa transfer musim ini. Menurut jurnalis ternama Italia yakni Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa sang pemain bertolak dari Turin ke Munchen pada Senin pagi, dan dia dijadwalkan akan menjalani tes medis dengan segera. Kini The Bavaria telah berniat meminjam pesepak bola berusia 30 tahun tersebut hingga akhir musim 2020-2021. Juventus siap membebaskannya jika klub asal Jerman tersebut setuju untuk menanggung gaji Costa, yakni sebesar 6 juta euro atau sekitar 104 miliar rupiah per musimnya. Douglas Costa sudah mengenal kultur Bayern Munchen hingga tidak perlu untuk proses adaptasi lagi. Sebelumnya Douglas Costa pernah bersama FC Hollywood dari 2015 hingga 2017. Sebelum akhirnya dipinjamkan ke Juventus di musim berikutnya. Juventus bakal resmikan perekrutan Federico Chiesa. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan meraih kesuksesan dalam usaha mereka untuk mendapatkan penyerang sayap Federico Chiesa dari Fiorentina. Chiesa memang menjadi incaran Juventus sejak lama, namun rumor ketertarikan Bianconeri terhadap penggawa timnas Italia itu sempat redup. Baru dalam beberapa hari terakhir ini, kabar kembalinya Juventus dalam perburuan Chiesa mulai muncul kembali, dan kini usaha untuk mendapatkannya telah berhasil. Jurnalis Italia telah mengabarkan bahwa Juventus dan Fiorentina menjalin kesepakatan soal transfer Chiesa. Juventus kabarnya akan menggait Chiesa dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian permanen senilai 50 juta euro di akhir musim. Chiesa sendiri sudah sepakat dengan kontrak hingga Juni 2025 yang telah ditawarkan oleh Juventus. Pemain yang kini berusia 22 tahun itu rencananya akan menjalani tes medis pada hari ini. Juventus resmi merekrut kembali Rolando Mandragora. Juventus resmi mendapatkan tanda tangan mantan pemainnya yakni Rolando Mandragora. Namun musim ini sang gelandang akan menetap di Udinese dengan status pinjaman. Ini tak lepas dari klausul one back yang disepakati oleh kedua tim. Adapun Juventus merogoh kocek hingga 10 juta pound sterling demi mendapatkan kembali Rolando Mandragora. Sebelumnya pemain asal Italia tersebut meninggalkan Juve dengan kontrak permanen pada tahun 2018, dan sejak itu ia menjadi pemain reguler di Udinese. Namun juara Serie A Italia itu kemudian kembali merekrutnya. Mandragora setuju mendatangkan kontrak dengan Juve hingga tahun 2025, tetapi masa peminjamannya hanya berlangsung sampai akhir musim ini. Tetapi Udinese juga memiliki opsi untuk memperpanjang pinjamannya hingga musim 2021-2022. Mandragora menjadi pemain rekrutan keempat Juventus pada musim ini setelah Arthur dari Barcelona, Alvaro Morata dari Atletico Madrid, dan Weston McKennie yang didatangkan dari Schalke. AS Roma segera pinjamkan winger mudanya ke RB Leipzig.
Menjelang ditutupnya bursa transfer musim panas ini, AS Roma justru meminjamkan winger mereka asal Belanda yakni Justin Kluivert ke Bundesliga. Sulit mendapatkan menit bermain di skuad utama AS Roma, membuatnya akan segera hengkang ke Bundesliga. Mantan punggawa Ajax Amsterdam tersebut kabarnya akan segera dipinjamkan dengan salah satu tim papan atas Jerman yakni RB Leipzig, yang juga akan memiliki opsi untuk pembeliannya secara permanen di akhir musim. Menurut laporan jurnalis ternama Fabrizio Romano, kesepakatan sudah terjalin, tinggal menunggu mengenai beberapa hal detail saja untuk saat ini. Sang pemain juga sudah dijadwalkan akan menjalani tes medis pada hari ini sebelum menandatangani kontraknya secara resmi. Keputusan dari AS Roma untuk melepas Kluivert memang sudah bisa ditebak, karena sejak Januari lalu, tim asuhan Paulo Fonseca sudah berniat untuk melepasnya. Pemain asal Belanda tersebut sempat juga dikaitkan dengan Arsenal, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak. Lepas Kluivert, AS Roma ingin rujuk dengan Stefan El Shaarawy. Klub Serie A Italia yakni AS Roma dikabarkan ingin merekrut kembali Stefan El Shaarawy usai memutuskan untuk melepas Justin Kluivert jelang tenggat transfer musim panas 2020. El Shaarawy bakal kembali AS Roma hanya setahun setelah meninggalkan Kielorasi demi klub Cina yakni Shanghai Shenhua. AS Roma membutuhkan penyerang baru lantaran mereka telah setuju melepas Justin Kluivert ke RB Leipzig. Stefan El Shaarawy kabarnya bakal dipinjam oleh AS Roma selama semusim penuh. Transfer yang akan membuat pemain berusia 27 tahun itu merasa senang. Pasalnya, El Shaarawy disinyalir bertekad mendapatkan tempat di skuad timnas Italia pada Euro 2021 mendatang. Selama berseragam AS Roma pada Januari 2016 hingga Juni 2019, El Shaarawy berhasil membukukan 40 gol dalam 139 pertandingannya. Memphis Depay selangkah lagi menjadi anggota Barcelona. Striker Lyon yakni Memphis Depay tampaknya akan segera menjadi pemain baru Barcelona. Kepindahan Memphis Depay dari Olympique Lyon ke Barcelona sepertinya akan terjadi dalam waktu dekat ini. Hal tersebut terjadi setelah Depay disebut sudah sepakat untuk bergabung dengan Barcelona pada hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Direktur olahraga Lyon yakni Juninho membenarkan kabar tersebut. Kontraknya masih tersisa 12 bulan, dia memiliki kesepakatan dengan Barcelona, tapi kami tidak akan menyembunyikannya. Mungkin besok dia bergabung dengan Barca, tapi itu belum pasti. Hal yang paling mungkin untuk saat ini adalah ia pergi dari Lyon. Transfer Depay ke Barcelona kabarnya menelan biaya sebesar 25 juta euro atau sekitar 434 miliar rupiah. Angka tersebut lebih rendah daripada yang diinginkan oleh Presiden Lyon. Akan tetapi, kabarnya nilai transfer itu sudah disepakati oleh Barcelona dan Lyon karena sang pemain memang ingin pindah ditambah kontraknya yang hanya menyisakan 1 tahun lagi. Depay sendiri adalah salah satu pemain yang sangat diinginkan oleh pelatih anyar Barcelona yakni Ronald Koeman untuk bergabung bersamanya di Camp Nou. Nama Depay dipilih oleh Koeman karena pelatih berusia 57 tahun itu ingin membawa suasana Belanda di Barcelona. Olympique Lyon percepat transfer Mattia De Sciglio dari Juventus. Satu persatu, pemain Juventus yang tak diperlukan oleh Andrea Pirlo menemukan jalan keluar. Kini, Mattia De Sciglio kian dekat dengan Olympique Lyon. Konfirmasi ini diberikan oleh Direktur Olahraga Lyon yakni Juninho selepas pertandingan antara Lyon melawan Olympique Marseille. Dalam laga ke-6 di Liga Prancis itu, kedua klub berbagi angka yakni 1-1 di Stadion Groupama Senin dini hari. Setelah menjadi semifinalis di Liga Champions, Lyon seolah kehabisan bensin. Kiprah Lyon stagnan di papan bawah dan hanya meraup 7 poin selama 6 pekan di Liga Prancis. Kondisi ini menunjukkan urgensi perbaikan tim terutama di sektor pertahanan. Pelatih Lyon yakni Rudi Garcia secara khusus meminta klub untuk mendatangkan De Sciglio. Mattia De Sciglio akan datang dengan pinjaman tanpa opsi tebusan. Dia akan diplot mengisi sayap kanan yang ditinggalkan oleh Kenny Tete yang pindah ke Fulham dan Rafael yang pindah ke Besiktas. Saat ini di tempat itu Lyon hanya punya Leo Dubois. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.